Di kesempatan video kali ini kita tidak akan membahas tentang sinyal atau analisa dulu ya. Tetapi kita akan membahas tentang pengertian pips, lot, leverage, dan margin. Dan kenapa pips, lot, leverage, dan margin adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh trader pemula, terutama yang masih awam di forex. Jadi tujuan pembelajaran di video kali ini adalah rekan-rekan semua akan memahami cara menghitung pips, lot, leverage, dan margin. Dengan memahami pips, lot, leverage, dan margin, maka rekan-rekan semua dapat mengatur manajemen risiko dan menghitung keuntungan trading forex yang rekan-rekan lakukan di MetaTrader. Untuk video kali ini, saya menggunakan dua tampilan. Yang pertama menggunakan layout whiteboard ini, dan di tampilan kedua kita menggunakan kalkulator trading dari OktaFX. Jadi kita menggunakan trading kalkulator dari websitenya OktaFX ya. Oke, kita kembali ke whiteboard. Seperti yang rekan-rekan lihat, sini ada pips, lot, leverage, dan margin. Jadi sebenarnya pengelompokannya seperti ini. Jadi kita awali materinya mulai dari pipsnya dulu, pengertian tentang pips, lalu kita memahami tentang lot, kemudian kita pengertian tentang leverage, dan pengertian tentang margin. Yang mana pips, lot, leverage, dan margin masih dalam kesatuan diskusi nantinya. Jadi mereka ini memiliki keterhubungan ya, dimana itu memiliki fungsi dalam kita nantinya menghitung manajemen atau manajemen risiko, atau menghitung keuntungan saat kita melakukan aktivitas trading di MetaTrader atau maupun di platform OktaFX. Kita mulai dulu dari pertanyaan sederhana. Apa sih itu pips? Apa pengertian pips gitu? Jadi sebenarnya pips itu adalah sebuah istilah dalam trading forex ya, yang berarti perubahan nilai di antara kedua mata uang. Ya seperti rekan-rekan tahu, dalam trading forex mata uang itu diperdagangkan secara berpasangan gitu. Seperti Euro USD, USD Japan Yen, dan XAU USD ya. Nah, jadi semua perdagangan forex itu pair mata uangnya selalu berpasangan. Jadi tidak berdiri sendiri gitu. Sebenarnya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih tentang cara menghitung pips. Jadi pips ini terdiri dari 3 jenis ya, teman-teman tahu. Pips yang pertama saya contohkan dalam pair Euro USD ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan tahu, Euro USD itu letak dari pips itu adalah 4 digit setelah titik atau koma. Misalkan saya di sini perumpamakan kalau 1.23456. Nah, itu di digit keempat yang menunjuk pada angka 5. Ini yang disebut pips. Kemudian pada digit kelima yang menunjuk pada angka 6, ini yang disebut pipet. Jadi ketika 1.23456 berubah menjadi 1.23466, maka terjadi kenaikan sebesar 1 pips atau 10 pipet ya. Nah, itu cara menghitung pair mata uang untuk Euro USD. Jadi simpel ya. Sedangkan di USD Japan Yen, ini kita pindah ke USD Japan Yen. Di sini letak pipsnya itu ya di digit kedua setelah titik. Jadi kita contohkan begini. 115.550. Jadi letak pipsnya itu di sini di angka 5 ya. Nah, di sini kita ada perubahan harga nih dari 115.550 menjadi 115.560.
Jadi dia sudah berubah. Jadi dia bertambah 1 pips ya. Ada kenaikan harga sebesar 1 pips atau 10 pipet. Kemudian selanjutnya ada di XAUUSD ya. Jadi XAUUSD ini adalah salah satu jenis pair metal ya. Dia adalah emas atau biasa kita sering sebut gold ya. Nah, di sini dia di digit ke-1 setelah titik letak pipsnya. Kita contohkan begini. 1875.60. Nah, ini letak pipsnya itu di angka 6. Ya. Nah, di sini dia ada perubahan harga atau kenaikan harga gitu. Dari 1875.60 menjadi 1875.70. Nah, di sini ada kenaikan sebesar 1 pips atau 10 pips. 10 pipet maksud saya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah memahami pips itu penting? Nah, ini jadi pertanyaan. Mungkin sekarang belum terasa penting atau tidaknya. Tapi nanti pada penjelasan berikutnya atau saat kita menghubungkan semua pembelajaran hari ini, akhirnya kita tahu bahwa pips ini memiliki peran sangat-sangat penting dalam menghitung resiko trading maupun keuntungan. Jadi ini akan jadi pokok pembahasan yang utuh nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lot ya. Jadi sebenarnya apa sih itu lot? Jadi lot merupakan satuan volume untuk open posisi dalam trading forex, atau lot juga bisa diartikan sebagai jumlah unit mata uang. Dan ini sering sekali kita bahas ya tentang lot ini di video analisa sinyal forex. Dan lot ini juga tidak hanya ada di forex saja, tapi istilah ini juga dipergunakan pada trading saham misalkan. Jadi satu lot sama dengan satu unit mata uang. Dalam trading forex itu ada 3 jenis lot yang biasa kita kenal. Jadi ada lot standar, mini, dan mikro. Lalu jumlah unit mata uangnya, kalau standar itu dia 100.000 US dollar, kemudian mini itu 10.000 US dollar, lalu mikro itu 1.000 US dollar. Jadi lot standar itu berapa sih? Kalau lot standar itu maksudnya lot 1 ya. Di sini kita tulis 1,00. Jadi lot 1 ya. Terus lot mini itu 0,10 atau 0,1. Kemudian lot mikro itu 0,01. Which is lot mini itu artinya 1/10 dari 1, dan lot mikro itu 1/100 dari 1. Udah paham ya sampai sini? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah lot itu penting? Dalam teori yang barusan saya jabarkan, mungkin kita belum tahu seberapa penting sih lot itu kan. Tapi sebenarnya lot memiliki keterkaitan dengan open posisi yang akan kita lakukan di MetaTrader gitu. Sehingga memahami peran dan fungsi lot itu jauh lebih dalam di trading forex. Pertama-tama kita perlu lebih dulu memahami pengertian tentang leverage dan margin. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa lot, leverage, dan margin ini adalah konsep yang saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi kita pahami aja dulu teori yang sebelumnya bahwa satu lot itu 100.000 US dollar, 0,10 lot itu 10.000 US dollar, dan 0,01 lot itu 1.000 US dollar. Kita pahami aja teori itu. Nanti kita masuk membahas konsep leverage, baru kemudian masuk ke konsep margin. Dan bagaimana nanti kita menghitung resiko trading pada trading forex, baik secara menghitung manual atau dengan aplikasi trading forex pada OctaFX yang gratis. Oke, pindah ke whiteboard lagi. Kalau dari segi pengertian leverage itu sebenarnya memiliki pengertian seperti ini. Definisi adalah penggunaan dana pinjaman. Simple as that. Dana pinjaman itu bisa membuat seseorang yang tidak memiliki modal dalam suatu perdagangan menjadi memiliki kemampuan atau kapasitas dalam suatu perdagangan ya. Saya mempunyai satu analogi sederhana ya di sini ya. Nah, di sini sudah ada petak tanah ya, yang harganya 500 juta. Misalkan rekan-rekan ingin menjual beli tanah
coupling tersebut ya. Jadi rekan-rekan ingin jual beli tanah, dana yang perlu disiapkan untuk membeli sepetak tanah sebesar 500 juta. Nah, sedangkan sini ada si A. Sini ada si A itu hanya memiliki modal 50 juta. Nah, karena untuk membeli tanah itu harus mempunyai uang minimal 500 juta untuk membeli, maka si A kemungkinan tidak bisa membeli tanah tersebut. Nah, karena modalnya cuma 50 juta. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si A supaya dia bisa membeli tanah tersebut? Nah, maka dari itu dia harus meminjam uang. Nah, uang sebesar 450 juta ini dipinjamkan oleh si broker dalam trading ya ini ya. Jadi 450 juta ini adalah penggunaan leverage gitu. Jadi orang-orang dengan modal kecil seperti si A dan kita yang tidak punya uang sebanyak 100.000 dolar untuk trading menjadi bisa karena adanya sistem pinjaman atau leverage. Nah, kemudian si A akhirnya berhasil ya membeli tanah tersebut hanya dengan modal 50 juta. Nah, ketika harga tanah yang dibeli si A naik ya, dia harganya naik ya, mencapai 525 juta. Dan ada si B di sini. Nah, ini ada si B yang tertarik untuk membeli tanah si A gitu. Karena FOMO gitu. Nah, si B ini juga sama seperti si A. Jadi dia nggak punya modal untuk beli gitu. Jadi sama-sama punya modal terbatas. Nah, akhirnya si B juga pinjam dana gitu pada si broker sebesar 515 juta agar bisa membeli tanah si A yang udah naik gitu. Jadi 525 juta. Akhirnya terjadi transaksi di situ, deal antara supply dan demand-nya. Si A akhirnya cuan 25 juta maksud saya. Tapi apa yang terjadi sebaliknya kepada si B gitu. Tanah yang barusan dia beli turun 0,57% gitu. Menjadi 522 juta. Nah, di sini artinya si B floating loss sebesar 3 juta rupiah, atau kita sebut dia floating minus 30% ya, bukan 0,57%, karena modal si B hanya 10 juta. Apabila harga terus turun ya hingga minus 10 juta, maka si B bisa dikatakan margin call gitu atau bangkrut. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas tentang konsep margin ya. Jadi nanti kita akan bahas konsep margin. Sederhananya seperti itu sih konsep leverage. Mungkin masih banyak yang bingung sama konsep leverage atau penjelasan orang-orang terlalu rumit, tapi menurut saya penjelasan tadi memperjelas bahwa leverage itu sesimpel itu gitu. Dana pinjaman membuat orang yang tidak memiliki modal menjadi memiliki kapasitas atau kekuatan untuk melakukan aktivitas suatu perdagangan gitu. Lalu yang terakhir konsep margin. Jadi pada dasarnya margin pada trading forex membuat trader dapat melakukan open posisi dalam jumlah besar dengan modal yang lebih rendah. Margin pada trading adalah istilah yang dilakukan untuk trading dengan dana pinjaman. Jadi margin dan leverage ya, ini sangat berpengaruh dan mereka juga berkaitan dengan lot. Nah, jadi ini adalah ketiga konsep yang saling berhubungan gitu satu sama lain. Jadi ini tidak dapat dipisahkan karena ini nantinya akan membantu kita untuk menghitung profit ya. Kemudian kita juga bisa menghitung resiko. Tapi terlebih dahulu kita harus memahami dulu konsep leverage, margin, dan lot ini. Karena itu saling berkaitan ya. Oke, kita akan coba menghitung ya rekan-rekan. Kita pindah ke tampilan web dulu. Jadi rekan-rekan sini bisa lihat ada tulisan leverage. Jadi leverage ini ada di 1:500 ya. Jadi kita balik dulu ke 1:1 dengan volume lot 1. Nah, bisa rekan-rekan lihat margin ini adalah uang yang rekan-rekan margin ini adalah uang yang rekan-rekan tempatkan gitu pada saat open posisi gitu. Jadi pada saat kita trading forex kan kita memprediksikan harga akan naik atau turun ya. Nah, jadi kalau dulu sistem leverage 1:1 untuk orang bisa trading
butuh uang sebesar 112.700 US dollar gitu. Atau kita bisa bulatkan saja, dia perlu punya uang sekitar 100.000 US dollar. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Nah, tapi volume lot itu bisa dibuka lagi dalam jumlah yang paling kecil, atau lotnya kita bawa ke 0,01 lot, 0,01 lot ya. Maka orang tersebut butuh sekitar 1.127 US dollar gitu, atau sekitar 1.000 US dollar untuk bisa trading. Nah, ini juga masih jumlah yang cukup besar gitu. Nah, karena jumlah yang begitu besar, maka muncullah sebuah skema dana pinjaman atau leverage. Nah, kalau 1:1 untuk open posisi 0,01 lot, rekan-rekan harus punya uang sebesar 1.127 dolar. Tapi ketika leverage kita ubah menjadi 1:100, maka di sini broker melakukan intervensi gitu. Broker memberi pinjaman gitu. Sehingga dengan uang 11,27 dolar, seseorang memiliki layaknya trader dengan modal 1.000 dolar gitu. Jadi dengan leverage ini ya, yang tadinya kita cuma butuh 11 dolar, itu setara dengan orang yang memiliki leverage 1:1 gitu, 1.000 dolar gitu. Nah, ini kan membantu sekali ya teman-teman dengan adanya leverage ini. Kita pindah dulu ke whiteboard, sehingga muncul teori seperti ini gitu. Sehingga muncul teori seperti ini. Kita balik lagi. Semakin besar leverage maka semakin kecil margin ya. Nah, ini adalah sebuah teori yang akan kita pegang, karena leverage yang semakin besar itu menandakan broker memberi pinjaman yang lebih, sehingga margin yang kita perlukan itu juga semakin kecil. Apalagi ada yang 1:1000 atau 1:2000 atau 1 unlimited. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung keuntungan trading dari memahami 4 konsep tadi: pips, lot, leverage, dan margin ya. Nah, jadi pertama kita mencoba bagaimana sih menghitung required margin itu, atau margin required. Nah, di sini rumusnya ya, kita kurung buka tutup lot kali leverage kurung tutup kali kurung buka 100.000. Nah, ini 100.000 itu akun standar ya, atau lot standar. Kemudian kali ini harga euro USD saat ini ya. Jadi 1/100, karena lotnya 0,01 lot, kita pakai 1/100 ya, kali leverage. Kita pakai leverage 1:500. Nah, ini kurung tutup kali. Nah, di sini kan ada akun standar 100.000 US dollar kali harga euro USD saat ini ya. 100.000 dikali 1 titik atau 1,12700, jadi berapa ya? Jadi 112.700. Jadi di sini 1/50.000 ya kan, dikali 112.700, sini coret sama dengan 2. Nah, di sini 1 atau 1.127 dibagi 500 ya, sama dengan 2,25 gitu. Nah, sekarang kita pindah ke web sebentar. Bisa rekan-rekan lihat di sini. Nah, bisa rekan-rekan lihat ada di sini ada angka 2,25 gitu. Nah, jadi kalkulator trading forex di OktaFX ini membuat perhitungan yang rumit tadi menjadi sederhana itu.
Jadi dengan fitur ini kita bisa tahu required marginnya. Jadi apa sih required margin ini? Apa sih angka 2,25 ini gitu kan? Angka 2,25 ini apa gitu. Jadi angka 2,25 ini adalah untuk kita trading sebesar 0,01 lot gitu. Jadi 0,01 lot itu dibutuhkan uang sebesar 2,25 dolar gitu. Itu yang disebut required margin gitu. Lalu di sini ada istilah gitu. Lalu istilah ini yang kita sebut peak value gitu. Kita balik lagi ke konsep peak. Jadi kita balik ke web di sini ada tulisan peak value ya. Jadi sebenarnya apa sih itu peak value gitu? Ya kan? Jadi peak value ini apa gitu? Oke, pindah ke whiteboard. Jadi peak value itu artinya harga peak gitu. Maksudnya harga peak gimana? Oke, kita simulasikan dengan rumus ini. Kita contohkan dari Euro USD gitu. Ya, dari rumus Euro USD. Di sini ada harga Euro USD 1.13265, kemudian harganya berubah naik menjadi 1.13315. Sini ada perubahan harga ya, jadi ya di antara dua harga ini ada perubahan harga gitu ya. Plus berapa ya? Plus 5 pips ya kan, atau 50 pipet gitu. 5 pips sama dengan 50 pipet. Jadi rumusnya begini, pip value per 0,01 lot ini ya, pip value nya 0,01 lot dikali ya kan, pipet harga bergerak. Jadi yang kita gunakan pipetnya ini 50 pipet dikali 10 kurung tutup kali lot. Jadi kurung buka 0,1 kali 50 kali 10 kurung tutup kali 0,01 sama dengan 0,5 dolar ya. Nah, kalau harganya turun ya, jadi misalkan kita prediksinya salah gitu. Misalkan di sini kita open posisinya buy ya. Kemudian harga turun. Kita contohkan dari sini. Ini ada 1.13265 menjadi 1.13215. Nah, ini jadi dia minus 5 pips ya, atau minus 50 pipet. Cara ngitungnya sama, kurung buka 0,1 ya kan, kali minus 50 kali 10 kali lot. Nah, lotnya 0,01 sama dengan minus 0,5. Sini mesti ada yang bertanya, Bang, kenapa pakai angka 10 gitu? Nah, di sini nanti ini belum kelihatan ya. Jadi kayak 0,01 kali 50 langsung ke lot saja pun hasilnya sama gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk pair lain gitu. Kita contohkan dari USD Japan Yen ya. USD Japan Yen kita ganti dulu di sini. Sini kita ganti USD Japan Yen. Nah, di sini pip value-nya 0,09 gitu. Berbeda dengan Euro USD yang tadi ya. Ya, Euro USD 0,1. Nah, untuk USD Japan Yen pip value-nya berbeda gitu. Jadi apapun pair yang berlawanan dengan Japan Yen kayak Euro JPY, GBP JPY itu pip value-nya sama. Jadi yang berlawanan dengan Euro USD pip-nya 0,1 kan, yang berlawanan dengan Japan Yen 0,01
0,9 ya. Kalau kita lihat di sini ada GBP JPY sama gitu, 0,09 gitu pip value-nya, walaupun record margin-nya berbeda gitu. Nah, kemudian ada juga di sini GBP AUD gitu. GBP AUD juga berbeda pip value-nya 0,07. Maka dari itu kita menggunakan harga angka 10 di sini itu berfungsinya untuk pair yang selain USD gitu. Sini kita contohkan dengan USD Japan Yen ya. Nah, di sini ada harga 115.100 menjadi 115.150 ya. Di sini kan ada kenaikan harga ya. Jadi dia naik 5 pips atau 50 pipet. Rumusnya sama. Pip value per 0,01 lot ya. Pip value per 0,01 lot itu Euro USD Japan Yen ya. Nah, 0,09 kali pipet harga bergerak 50 pipet ya, kali 10 kali lot ya. Kurung buka 0,09 kali 50 kali 10 kali lot 0,01 lot ya, sama dengan 0,45 gitu. Nah, sekarang kita coba, tadi ada yang nanya, Bang, kalau nggak pakai 10 kan sama aja gitu. Nah, kita coba ya, 0,09 kali 50 langsung ke lot gitu ya, nggak pakai 10, 0,1 jadi 4,5 kan, kali 0,01 lot ya kan, sama dengan 0,045 gitu. Jadi dia rumusnya salah gitu. Jadi memang mengharuskan kita menggunakan angka 10 ini. Oke, kita pindah web. Sekarang akan kita buat lebih sederhana lagi atau pakai cara yang lebih gampang. Tadi kan kita ribet banget ya, dari berhitung menggunakan teori, rumus-rumus matematika, jadi agak berat gitu pembahasan barusan. Nah, maka dari itu OctaFX memberikan fitur kalkulator forex MT4, di mana di sini dapat memberi kita menghitung risiko dan keuntungan yang kita dapatkan gitu. Jadi di sini kan kita bisa gunakan misalkan begini ya, dari Euro USD atau Euro USD Japan Yen ya. Nah, di sini kita opennya 0,10 ya, 0,10 lot kan. Pip value nya 0,87 kan. Misalkan kita beli ya, terus harga naik sebesar 100 pip ya, keren ya itu kan, naik 100 pip ya, setelah kita beli dari harga terus naik 100 pip ya. Nah, 0,87 ini dikalikan 100 gitu, jadi berapa? Iya, 0,87. Simple itu gitu. Jadi dari harga terus kalikan pip value, di sini udah tertera di sini ya. Jadi kita nggak perlu lagi hitung pakai lot ini ya, karena di sini tinggal kita klik calculate terus langsung tertera di sini gitu. Ya, mungkin sekian dulu adanya video ini ya, mungkin videonya agak berat, jadi jangan di skip ya. Jadi rekan-rekan yang belum punya broker silakan mendaftar di OctaFX, link ada di deskripsi di bawah. Jadi mungkin ini dengan adanya video ini rekan-rekan jadi bisa tahu cara untuk menghitung money management, menghitung resiko manajemen, terus kita bisa membuat risk manajemennya yang konsisten gitu. Karena untuk profit konsisten, maka money management atau manajemen resikonya itu juga harus konsisten gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.